Saat itu mungkin sepiring somai masih bisa 300 perak atau paling SMA 500 perak. Sementara kaset sudah 1.500. Saya ingat banget baca-baca ini tuh zaman di TV juga filmnya masih time tunnel. Kalau saya mengkoleksi ada stage-nya. Stage pertama tuh saya punya dulu. Terus yang simple sih Game Watch. Sama termos tinggi. Kalau orang sakit di rumah sakit seragam tuh, jujur. Gue pengen banget punya Helicak. Mungkin gini, kadang-kadang mungkin ada sel-sel kita yang udah mati gitu ya. Begitu ngeliat barang tua tuh, sel-sel tuh hidup lagi gitu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Gua hari ini sendirian, Exki. Langsung aja ya, kita ke narsum kita. Silakan, Mas. Halo, saya nama lengkapnya Ananta Wijaya. Cuman panggilan masa kecil tuh Anton. Atau juga kalau teman-temanku SMP sampai kuliah, manggil saya Karbit. Ya, jadi silakan. Exki mau manggil saya apa, Bu? Silakan, monggo. Nah, oke, terima kasih ya, Anton. Ya. Anton, makasih banget udah diundang datang ke sini ngobrol mengenai koleksi nih. Ini kita bicara koleksi, bicara seorang kolektor. Nah, kita mulai aja dulu nih. Tahun 80, 70, 80, 90. Pasti ngalamin semua kan, Mas? Ya. Apa sih yang berkesan di tahun 70, 80, 90 yang mungkin itu yang mendorong Mas Anton menjadi seorang kolektor? Ya, lebih mencoba mengembalikan pengalaman masa lalu ya. Oke. Yang saya dulu mungkin bisa menikmatin tapi juga tidak menyelesaikan secara utuh. Karena satu mungkin keterbatasan wawasan juga, ekonomi juga, artinya tidak bisa beli sebanyak yang sekarang saya bisa beli gitu ya. Nah itu juga. Dan menurut saya sih sebenarnya kalau dari pengalaman dulu paling enak adalah kita tidak tergantung dengan gadget ya. Lebih banyak kita kalau punya buku tuh sharing sama teman-teman, kalau punya kaset kadang-kadang pinjam-pinjaman sama teman-teman. Artinya coba berbagi dengan teman tuh penting banget karena tidak ada individual gadget kayak sekarang main HP gitu, enggak. Itu yang pengalaman dan itu yang coba saya kembalikan dengan mulai berkoleksi kali ya. Dan mungkin intinya gampang sih. Selama mesin waktu belum ditemukan, mungkin saya akan terus mengkoleksi barang. Kalau ada mesin waktu, mendingan saya bawa duit nih, 1 juta rupiah balik ke zaman Duta Suara masih buka, kaset masih ada di Jalan Sabang gitu ya. Borong deh tuh, bisa dapat berapa ratus gitu kan. Nah sekarang kan enggak gitu kan. By the way, tapi emang Duta Suara udah tutup ya? Ada masih, tapi dia udah nggak jual kaset. Ya, setahu saya sih udah berubah. Iya. Ya, sebetulnya kalau dipikir-pikir itu zaman waktu itu tuh apa sih yang Mas Anton tuh sampai bisa bilang zaman dulu tuh nggak kebeli gitu. Maksudnya gimana sih perjuangannya untuk mendapatkan satu benda tuh emang ini banget ya Mas dulu. Ya karena mungkin kita bisa perbandingkan dengan harga makanan dibanding dengan harga barang gitu ya. Saat itu mungkin sepiring somai masih bisa 300 perak atau paling SMA 500 perak. Sementara kaset sudah 1.500 seperti gitu ya. Artinya butuh waktu untuk mengumpulkan duit untuk mengkoleksi. Dan kan untuk koleksi yang lebih mahal lagi seperti Walkman gitu ya. Itu pasti sudah sangat mahal saat itu ya. Atau Game Watch. Zaman itu kita hanya bisa melihat teman punya. Saya ingat banget tuh, saya rela ngantri main Atari di rumah temen karena saya nggak punya Atari gitu ya. Ngantri mainan itu tapi ya pengalaman itu akhirnya saya coba, oh iya begitu sekarang ada yang jual Atari dengan harga pantas ya udah sikat kita kumpulkan lah. Itu tuh mulai nih ya. Oke, mungkin waktu itu belum menjadi kolektor. Ya. Tapi pasti ada dong barang-barang apa yang pertama kali dibeli gitu dengan ngumpulin uang sendiri entah apa yang pertama Mas. Kalau saya ingat sih komik ini nih kayak model album cerita ternama ini saya ngumpulin duit terus saya beli gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang saya punya complete set gitu ya. Ada 14 series dengan total mungkin hampir 150 judul gitu ya. Saya ada. Nah dulu cuma bisa beli 1 atau 2. Lalu kaset. Saya ingat tuh saya beli kaset pertama itu di Pasar Sunan Giri Beatles 6 ya Aquarius. Ya, itu nabung dulu akhirnya bisa kebeli ya. Sekarang saya bisa ngelengkapin seri-seri bahkan seri yang agak susah keluaran Saturn saya bisa lengkapin kayak gitu lah. Jadi nah kalau sekarang lebih melengkapi masa lalu yang tercecer lah kali ya. Iya. Ya jadi kayak kata Mas Anton tadi kayak balas dendam. Ya, balas dendam masa lalu. Balas dendam masa lalu. Nah, kalau boleh aku tahu ya. Dulu itu kalau misalnya
dia baca-baca komik gitu tuh dulu. Sorry, Mas dulu sekolahnya di sekolahan. Kalau di restoran makan. Nggak, saya sekolah ya SMP waktu itu saya di Canisius, itu yang paling berkesan ya. Di Canisius itu berkesan karena perpustakaannya salah satu yang komplit. Jadi saya baca Tonggi Leverdur atau baca Tintin, di sana lumayan lengkap. Lalu novel-novel seperti Karena Mencari Imung, Trio Detektif, di sana juga lumayan lengkap. Itu tempat saya dulu dan itu membuat saya juga tidak jadi beli, baca-baca di situ aja gitu ya. itu pasti bacanya pas jam istirahat ya. Oh iya, zaman dulu kan kita punya istirahat 2 kali ya kalau nggak salah ya. Ya kalau pas nggak punya duit jajan ya pasti saya main ke perpus baca komik lah yang singkat. Kalau novel biasanya kan boleh pinjem, seminggu dibalikin. Nah kita Itu pasti seminggu habis berapa novel biasanya minjemnya? baca 1 atau 2 lah. Saya ya seminggu pasti habis karena kalau baca-baca itu suka ketagihan, nggak bisa berhenti gitu ya. Iya. Ya. Dulu tuh kan kalau kita ngelihat komik biasanya kan kita ngelihat covernya ya, sebagai cover terus karakter. Itu yang membuat Mas Anton tuh memilih membaca komik, misalnya Jules Verne yang ini nih, tuh yang album cerita ternama itu. Apa sih yang membuat menarik gitu buat Mas? Pertama sih gini ya, kalau komik, apalagi yang komik udah agak lama cerita tentang kayak Jules Verne kan pengarang lama sekali. Lebih ke gimana sih imajinasi saat itu gitu ya. Saya sangat menikmatinya. Saya ingat banget baca-baca ini tuh zaman di TV juga filmnya masih Time Tunnel atau 20.000 mil di bawah laut, Voyage to the Bottom of the Sea. Itu saya ingat semua film-filmnya Irwin Allen tuh saya tergila-gila zaman itulah. Masih hitam putih iya, kan semua. Science fiction hari Minggu tuh sering banget tuh. Land of the Giant gitu, ngerasain gimana. Oh, bukan nonton Little House on the Prairie ya? Nggak ada nonton juga sih kadang-kadang karena saking kurang hiburan. Ria Jenaka pun kita ambat tuh kalau dari Minggu punya dari pagi sampai sore depan TV terus kan, katanya gitu ya. Sampai teman manggil main, Anton kita keluar baru deh main. Zaman itu kita masih ngalamin tuh yang kita di rumah dipanggil teman dengan nama gitu ya. Seru lah. Nah, jadi lebih ke imajinasi orang-orang itu. Nah, itu yang membawa kayak album sekarang ini membuka mata saya tentang dunia gitu. Karena cerita sangat-sangat dunia kan. Amerika zaman dulu seperti apa, Perancis zaman dulu seperti apa. Terus bicara Tongji Leverdur, kita bicara pesawat tempur. Terus ada lagi Michel Valian itu tentang pembalap. Jadi banyak imajinasi kecil saya yang dulu belum ada Google terbantu dengan itu gitu ya. Dan saya sangat menikmati gambar-gambaran dengan sangat detail gitu ya. Kadang-kadang saya suka komplain juga tuh kalau di komik-komik yang terkenal tuh sampai berapa seri nanti ganti ilustrator tuh. Yang gambar beda orangnya tuh, gayanya beda lagi. Nah itu kadang-kadang kita komplain tapi nggak tahu mau komplain kemana. Ya tapi biasanya kan kalau misalnya album cerita ternama itu kan pasti cuman satu istilahnya apa sih, satu cerita. Iya, beda-beda. Yang Mas Anton tadi bilang kadang-kadang baru 5 seri terus ganti lagi, itu biasanya cerita bersambung atau gimana? Nggak, cerita tentang satu karakter. Kayak Tongji Leverdur kan pilot, tapi dia kan memang penggambarnya beda-beda ya. Terus nanti pada serial berapa ganti penggambar, gaya garisnya beda gitu ya. Itu yang saya kadang-kadang mau protes gitu ya. Oh, bagusan yang dulu, bagusan ini gitu. Kalau sensasi gini, kalau masih SD mungkin cerita komik atau cergam gitu ya, cerita bergambar itu mungkin lebih menarik ya. Tapi kalau udah mulai kita lihat nih di sini ada Enid Blyton, Alfred Hitchcock, terus itu kan novel kan? Ya, novel ringan lah ya. Itu beda nggak sensasi? Oh beda, karena semakin tua ya makin berumur tuh semakin sensasi memecahkan misteri itu makin tergali lah. Khusus untuk Alfred Hitchcock ya, True Detective, yaitu karena cerita misteri saya suka banget. Lalu ada Pasukan Mau Tahu, kalau Enid Blyton tuh dia sekali itu. Lalu kita naik ke Imung, karya lokal tuh Imung atau Dwianto Setiawan atau Bung Smas tuh, itu juga banyak misteri dan terakumulasi begitu keluarnya. Waktu saya kuliah tuh saya baca novel lengkapnya Conan Doyle tentang tentang Sherlock Holmes. Wah itu kan misalnya pencetus cerita detektif forensik pertama gitu ya. Nah di situ saya mulai tergila-gila oleh itu, tergila-gila oleh Hercule Poirot ya. Semakin rumit lah, sesuai lah. Gitu. Balik lagi nih. Jadi mulai, belum mengkoleksi, mulainya tuh kan beli kaset. Kalau komik-komik belum? Bareng sih. Bareng. Saya komik dan kaset saya bareng karena itu udah saya mulai dari mahasiswa punya duit, saya mulai beli lagi. Terus begitu kerja di awal-awal ada kelebihan duit juga, saya mulai ngelengkapin kaset. Saya tuh langganan banget lah ke tempat barang bekas
either majalah bekas, buku bekas, atau kaset bekas waktu itu di Bandung ya. Sambil menjelang lulus tuh banyak kan hunting gituan tuh. Kalau waktu kuliah kan tadi ngomongnya Walkman udah mulai Ya. beli atau Walkman punya satu dulu, Punya tapi satu. yang sederhana lah, nggak yang klasik. Sekarang yang aneh nih, Walkman klasik yang mahal-mahal malah. Yang zaman dulu, yang mekanikal sekali, bodinya besi. Wah itu yang banyak dicari orang. Dan apalagi setelah film Guardian of Galaxy keluar ya, dia ngelarin si Star-Lord-nya ngeluarin kaset disco gitu ya, khusus di play di Walkman dia, TPSL 2 itu. Akhirnya saya jadi hunting juga. Sayang kalau nggak punya gitu kayaknya. Cuman waktu punya Walkman pertama, terus ini kan udah dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Kuliah di mana, Mas? Kuliah di TB. Di ITB. Oke. Itu pasti pelan-pelan juga udah mulai dong nambah Udah. komik dan sebagainya. Udah mulai ngelengkapin lah. Kalau Udah dulu kan mulai. saya beli mana yang saya suka, tapi sekarang kita mulai melengkapin. Nah, di situ misteri asiknya. Kayak True Detective, saya baru sadar setelah saya ngoleksi semua ada 43 judul. Sementara saya baca paling hanya baru 20-an gitu waktu masa SMP SMA gitu. Itu yang sangat bagi saya, wah, ternyata banyak yang belum saya baca ya. Kaset pun gitu, ternyata banyak album dari misal Genesis. Oh, banyak album saya nggak pernah denger gitu loh. Saya kumpulin, saya lengkapin. Akhirnya gitu, kolektor lebih ketagihan untuk ngelengkapin. Dan dalam kondisi bagus gitu loh. Kalau bagi saya koleksi itu tidak sekedar lengkap ya, tapi kalau bisa cari yang kondisinya masih menggambarkan pada saat itu ya. Masih mulus gitu ya. Walaupun Jadi kayak jadi berasa gitu ya, kayak dulu tuh waktu beli pertama kali tuh kayak gini nih. iya, baunya kadang-kadang saya sampai baunya kayak gini dulu ya buku. Itu tuh makanya itu yang mungkin anak-anak zaman sekarang tuh kurang tuh, kayak bau buku tuh kan. Kalau saya mikir gini, kadang-kadang mungkin ada sel-sel kita yang udah mati itu ya. Begitu ngeliat barang tua tuh, sel-sel tuh hidup lagi gitu. Wah nih, jodoh gue deh. bisa jadi. Jadi bau buku, ceritanya kayak gini, gambar kayak gini, itu yang aduh, bisa apa, bagi saya sangat sensasinya dapet lah gitu. Itu kan kayak misalnya dulu kan mungkin SD, SMA, SMP, SMA mungkin tinggal sama orang tua kan. Terus kuliah di Bandung. Dulu tinggalnya di Bandung apa Nah, kalau waktu kuliah kos di Bandung. Ya, itu pindah-pindah gitu dengan barang-barang yang sudah dikoleksi walaupun belum banyak. Nah itu sampai tuh, sekarang saya masih kehilangan satu box kaset ya, saya nggak tahu kemana gitu ya. Mungkin sekitar ada 50 yang saya beli waktu kuliah, nggak ketemu entah di rumah. Kan saya sempat tinggal sama mertua begitu baru nikah, terus sampai punya rumah nggak tahu kececer di mana, itu masih misteri. Saya udah pakai ilmunya Imung, belum ketemu juga. Jadi harus pakai ilmu apa lagi saya tuh ya. harus pakai pendulum, Mas. Ya. Nah, ya itu pasti berasa banget ya kalau ada yang hilang atau gimana. Itu biasanya kalau waktu dulu misalnya ada nih kayak gini, novel, komik yang rusak, beli lagi atau gimana? Nah, kalau saya mengkoleksi ada stage-nya. Stage pertama tuh saya punya dulu, contoh komik. Saya tuh pengen dapetin ceritanya lagi. Jadi kondisinya apapun, asal ada yang jual, saya beli dulu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang repro ya, saya beli dulu. Nanti saya inget ceritanya dulu. Berikutnya saya coba cari yang original, ya dalam kondisi apapun. Kadang-kadang jelek nggak apa-apa. Nanti begitu ada orang jual original kondisi bagus, nah yang jelek itu baru either saya kasih orang, atau saya taruh di taman bacaan. Kebetulan saya ada taman bacaan yang saya kelola ya, untuk anak-anak daerah. Saya kasih kayak gitu ya. Dan kalau merasa kehilangan, saya pernah loh kehilangan kaset udah 30 tahun. Dulu saya masih ingat tuh, Scott Jarrett keluaran Jazz Connoisseur. Ternyata udah lama kemudian ada yang jual persis sama itu. Wah, setelah 30 tahun kemudian saya beli. Waduh, kangen, itu nggak usah dengerin, Mbak. Kita pegang, kita lihat covernya aja udah seneng banget. Begitu kita play, waduh, rasa itu saya bilang mungkin ada sel-sel mati yang hidup lagi kali ya. Kondisinya masih Masih mulus. Makanya itu yang saya suka kadang-kadang. Ada lagi cerita. Saya punya kaset Rahben 2 dipinjam sahabat saya waktu kuliah akhir. Udah nggak ketemu lama lagi, saya sudah berkeluarga, udah lama kan. Saya tanya iseng, ingat nggak kamu masih pinjam kaset saya? Oh iya, masih ada di rumah ibu saya. Ntar gua kirim deh, kata dia. Dikirim loh, waduh, itu kaset yang 25 tahun hilang balik lagi tuh rasanya, aduh, sensasi gitu bang. Padahal itu dipinjem ya. Dipinjam. Kalau yang satu tadi Scott Jarrett kan mesti beli. Iya masih beli ya, tapi itu. Harganya gimana, Mas? Ya kalau dibanding harga dulu kaset yang cuma 2.000-2.500 ya sekarang cukup mahal lah. Dan kondisi bagus bisa, kalau Jazz Connoisseur sih rata-rata 30 ribuan masih ya untungnya. Yes, yang kadang-kadang gila harganya. Ada kondisi mulus, mengkilat,
bisa di atas 100 ribuan gitu loh. Tapi kaset termahal yang saya pernah beli kaset Indonesia malah. Oke. Iya, kasetnya Guru Kaset-kaset. Gipsy. Itu saya paling mahal yang saya pernah dapat karena kondisinya mulus juga. Aduh, itu yang kadang-kadang ya pegel-pegel tapi ya udahlah. Kapan lagi sensasi itu? Itu tuh berburunya biasanya di mana, Mas? Nah, awalnya saya masih harus keliling tuh, Ki. Jadi saya ke Jembatan Hitam Jatinegara, ke Jalan Surabaya, atau ke Blok M Square. Kenalan sama banyak pedagang udah kenal lah ya. Jadi kadang-kadang dia punya simpenan dikasih lihat yang nggak dipajang mah, dan ini di kotak khusus lah ada lah. Dikasih lihat, dan saya beli. Terus zaman FB ini ada banyak komunitas kebentuk. Saya ikutan komunitas. Nah, sampai pada satu tahap ya, saya sudah ditawarin lah. Pak udah punya ini belum? Pak udah punya ini belum? Khususnya buku nih, saya punya langganan pedagang buku ya, kebetulan nggak jauh di Melati Mas. Itu dia udah, bahkan dia tahu koleksi saya. Dia, Pak bapak kan belum punya judul ini mau nggak saya cariin? Oh mau, saya seneng banget. Udah hafal. Udah hafal dan udah bantuin nyari. Itu seneng lah gitu lah. Itu kalau gini, kalau Mas udah pasti sering ketemu dengan entah itu penjual, entah itu kolektor ya. Ada bedanya nggak sih kalau penjual biasa yang dia dapat nih Pedagang ya, misalnya pedagang. pedagang gitu, sama kolektor yang menjual koleksinya, itu bisa ketahuan nggak sih, Mas? Banget. Kalau Gimana? kolektor pasti dalam tanda kutip dia lebih tahu kondisi. Dia akan cerita kondisi dulu. Ini mulus sekali, 90% bagus, atau 9 dari 10 nilainya gitu-gitu ya. Terus kalau udah kekurang dia cerita. Cuman harga yang di open biasanya agak-agak mengkhawatirkan. Gitu ya. Kalau udah beli dari kolektor, kita pakai jurus minta maaf daripada minta izin sama istri. Tapi kalau pedagang nggak, cuman pedagang resikonya itu dia nggak pernah tahu kondisi barangnya seperti apa. Oh bagus pak, begitu kita terima bagus versi dia ternyata seperti yang nggak kita harapkan. Dalamnya banyak coretan lah, gitu. Ada halaman-halaman robek misalnya gitu ya. Ada resikonya lah. Tapi gini, kalau value-nya sebuah koleksi ya menurut Mas Anton, itu yang kondisinya mulus atau yang misalnya ini udah sering kebaca nih misalnya ya, kan warnanya udah gimana gitu atau itu tuh Kalau oke, paham saya. nilainya gimana? Kalau saya gini, yang saya pentingin biasanya nggak ada coretan atau nggak ada nama pemilik lama, itu lebih saya tekankan gitu ya. Kalau warna kertas pasti emang udah coklat gitu ya. Kedua, tidak ada robek-robek yang parah atau dimakan rayap, karena takutnya nyebar, rayapnya masih ada ternyebar lagi ke koleksi yang lain. Itu yang saya utamakan. Kondisi mulus seperti itu. Kalau kaset kembali tidak ada tanda tangan, tidak ada ininya. Terus pas di play juga suaranya nggak mendem gitu ya, enak. Itu saya puas lah kalau bisa dapetin kayak gitu. Tapi kembali lagi, bagi saya kepuasannya adalah dapat barang bagus dengan harga pantas. Itu seninya. Kalau cuma beli aja, banyak orang kalau punya duit, saya bisa bilang ini, saya punya duit 1 juta nih, saya nyari kaset ini, ya mungkin serentak ratusan pedagang kaset akan kontak saya gitu lewat FB misalnya. Pak saya punya nih, tapi nggak gitu. Yang saya pengen pas harganya pas, barangnya bagus, di situ seninya. Dan pada saat lengkap ya, saya suka kalau ngikutin FB saya suka pajang tuh sebagai berbagi kepuasan. Nanti seneng lihat teman yang komen, gue juga nyari ini dulu nih kok nggak dapet. Aduh, itu rasa-rasa. Ternyata saya berhasil mengembalikan sel mati teman saya itu menjadi hidup terhadap barang. Tapi nggak punya temen. Iya. Nah kalau ini sekarang udah makin usia makin ini dah. Makin muda. Makin dewasa lah gitu. Nggak ngomong tua juga sih gitu. Nah, itu kan udah kerja kan, udah pasti udah punya income dan sebagainya. Level mencari dan berburunya itu gimana Mas? Kan dulu kan dari kolektor, dari pedagang. Mungkin kalau zaman sekarang ada eBay dan sebagainya, udah sampai ke situ juga nggak Mas? Iya, artinya kadang-kadang saya pernah, paling gila adalah saya pernah beli sepeda tahun 59 JC Higgins dari Amerika. Itu saya beli dalam kondisi bobrok lah ya. Cuman $175. Oke. Ngirimnya itu lewat eBay, jadi saya ngebid paling tinggi saya menang lah. Ngirimnya $300 sendiri ke Indonesia gitu lah. Cuman kepuasan ngerestorasinya tuh waduh. Karena zaman itu kan zaman space idea lagi top-topnya di Amerika, jadi sepedanya gaya space gitu lah. Jadi saya suka. Saya restorasi, nah itu puas banget lah. Ya, sepeda tua pun saya koleksi juga karena itu cuma bisa lihat. Iya. Cuman memang nampaknya kayak misalnya kalau kita mencoba mencari atau berburu sampai ke luar negeri melalui eBay atau apa,
itu pasti yang menjadi kendala adalah Harga dan ngirimnya. Nah, saya banyak ngeborong eBay jujur aja waktu saya pernah kerja di Kuwait 6 tahun. Nah, di sana kan nggak ada pajak. Itu saya nge-eBay sering banget waktu zaman itu ya. Saya pernah dapet ya mobil-mobilan Tomica seri Pocket namanya ya. Saya beli dapat $2 hari. Tau nggak di pasaran kolektor Indonesia 2,5 juta. Nah itu saya ngoleksi kayak gitu dulu. Saya pos-posin waktu di Kuwait ada menghunting barang-barang seperti itu. Yang di Amerika murah, di sini mahal. Nah waktu balik dari sana ke sini itu kan pasti pakai kontainer. Pakai. Orang bercanda gini. Ada ini nggak? Ada yang nggak aman. Kebetulan shipper saya amanah lah ya. Yeah. Cuman kita bercandanya gini loh. Lu tuh ya, kata istri saya, berangkat ke Kuwait kita 1 koper, pulang 1 kontainer 40 feet. Isinya barang koleksi apa segala macam ya udah. Jadi itu saya terima lah gitu lah. Itu ini biasanya kolektor itu kan dengan barang-barangnya yang begitu banyak itu menjadi kendala nggak sih kalau ini mau ditaruh di mana? Space Gue udah beli nih, udah 1 kontainer tuh gimana ini sih caranya? ruangan ini dulunya garasi. Akhirnya saya mulai numpuk di dalam, istri saya mulai teriak. Kebetulan istri saya ini mainnya interior. Jadi dia punya kelebihan bahan-bahan nih, jadilah rak-rak ini semua kelebihan bahan, bukan barang yang niat kita bikin sebenarnya. Jadilah rak-rak ini dia membantu. Dan sekarang udah penuh nih, udah nggak muat juga. Dan sorry, mungkin kalau istri saya nonton dia akan bilang, oh jadi selama ini kayak gitu. Saya taruh kantor sekarang. Banyak item. Saya punya tape kompo di kantor loh. Saya taruh kaset ya. Terus saya ngeplay kaset sambil kerja tuh saya bilang, waduh, itu mimpi saya tahun 80-an banget itu bisa kerja sambil dengerin kaset. Sekarang mungkin bisa kehitung jari orang yang kerja dengerin kaset. Ya saya termasuk salah satunya. Sensasinya tuh yang wah iya, kasetnya. lagu habis atau pengen mulai dari awal ngerewain dulu, ngerewainnya kelebihan, mesti dipasin, wah itu udah top lah. Itu saya bilang menghidupkan sel-sel mati kita ya. Itu benar-benar ya excited aja denger kayak misalnya aku lihat di sini ini kan buku, komik, terus kaset, Audio ya, player audio di sana. Okay. Apalagi mas yang ini apa? Kalau Gundam sih koleksi baru. Saya punya koleksi kamera tua juga punya. Zaman dulu Nikon FM2 kan kayak rajanya kamera. Alhamdulillah saya punya dalam kondisi mulus. Saya pakai kamera film. Nah, Nurun kan anak saya yang cewek. Dia juga penghobi kamera film. Ya, itu sensasinya luar biasa. Saya satu saat saya bawa kamera film saya Canon waktu itu ke Singapura Airshow. Saya foto-foto begitu saya cetak agak turunkan tonnya gitu ya. Tapi malah saya, gila gue kayak Airshow tahun 70-an ya. Sensasi itu yang aduh luar biasa deh. Itu tahun berapa mas? Masih ada film? Maksudnya masih ada yang jual, masih ada pemainnya. Nyucinya juga ada masih teman saya. Oh, masih di sini. Di sini. Ada. Komunitasnya ada dan saya masih koleksi itu beberapa. Jadi kalau nanti mau dilihat juga oke. Makanya itu denda masa lalu juga, dulu nggak kebeli Pak. FM2 tuh dulu waduh. Rajanya hampir semua tukang potret keliling aja pakai itu karena handal, kuat dan bagus kan. Bentar mas, ada yang mau nanya? Biasanya ada yang mau nanya nih. Nih penontonnya ada 1.000. Itu ada ya? Enggak, gua nanya. Oke. Enggak, gua mundur sedikit. Anton aja lah manggilnya, nggak usah kita seumuran. Ton, gua kalau melihat motif lo kan, lo balas dendam ya. Tanda kutip balas dendam gitu ya. Gua melihat nih kan koleksi ini kan zaman sekarang itu kan bukan status ya. Tapi zaman dulu ternyata barang-barang yang lo koleksi ini kan status. Oh iya. Status ekonomi sekarang. Nah, apa yang lo rasakan sekarang setelah lo koleksi yang dulu yang gua pengen banget ternyata gua duit nggak punya, sekarang lo dapet. Apa yang berkecimpung di dalam diri lo? Waduh, ya kepuasan tadi kali ya, kepuasan. Bahkan ada yang mungkin gua nunjukin sesuatu yang agak unik nih ya. Gua pernah kasih lihat juga kayaknya ke teman-teman. Gua dapet ini nih dari temen gua, almarhum. Dia sahabat gua dia, anaknya almarhum Rahmat Kartolo, temen gua Raka namanya. Dia ngasih gua salah koleksinya ini adalah koleksi souvenir perkawinan Rahmat Kartolo dengan istrinya pada tahun 66. Lu kebayang nggak sih ngasih vinil sebagai souvenir? Zaman itu ya? Zaman itu. Yang punya playernya mungkin bisa kehitung jari waktu itu ya. Artinya mungkin kelas sultan lah. Mungkin Raffi Ahmadnya sekarang kalau nikah pun nggak bisa ngasih souvenir kayak, nggak kepikiran lah ngasih souvenir kayak gini. Ini bagi gue ide yang gila. Itu isinya lagu. Isinya lagu yang dinyanyikan dia. Iya. Jadi vinyl kecil. Di pamerin aja. Sini. Nah ini vinyl dia kecil gitu ya. Isinya berapa lagu? 2 atau 3 saya lupa. Jadi bagi saya nih, bagi saya luar biasa lah bisa punya seperti gini.
Nah, contoh-contoh yang ini mengembalikan masa lalu kita dulu lihat vinyl playernya, saya langsung, wih, kapan gue bisa punya kayak gini gitu ya. Alhamdulillah sekarang punya sih ya. Dan vinyl ada beberapa lah, saya nggak sebanyak kaset. Kalau kaset emang udah kebanyakan kalau kata istri. Terus, barang apa ya? Gue pengen nanya, barang apa yang pada saat kita ngomong flashback ke belakang, barang apa yang lo kepengen banget sampai membuat lu tanda kutip kayak orang bego pada saat itu. Lo kepengen banget sampai nongkrong, Oh, lo ada. tungguin, Gini. lo lihat orang aja ngomong lo nggak ngeh gitu. Mungkin di awal 90-an ya, kalau kita nonton TV ada iklan Sony player. Pernah dengar nggak namanya Placido? Tahu? Nah, itu kan dulu, wah, punya hanya orang kaya yang punya lah ya. Wah, itu gue ngiler banget liat TV-nya tuh, dia main orkestra, terus suaranya kayak apa. Alhamdulillah gue punya sekarang. Dan masih kondisi utuh, masih ada remote-nya, dan kasetnya tidur. Jarang kan kaset biasa tegak, Iya. dia tidur kasetnya. Aduh, punya, kayak ini contoh yang dulu gue ngiler banget, sekarang alhamdulillah gue punya. Itu waktu ngeliat itu tuh, zaman itu tuh ngeliatnya bengong. Oh, ini gila nih, suaranya waktu di TV kayak keren banget, terus mewah desainnya gitu ya. Alhamdulillah. Terus yang simple sih Game Watch. Dulu namanya Octopus, kita cuma bisa punya temen main sampai bosan gitu ya. Penyewaan itu ya, di Iya. sekolahan. Dan gue punya sekarang gitu, dan kondisi bagus. Nah, khusus untuk Game Watch yang susah adalah nyari yang layarnya masih bersih. Belum bocor LCD-nya gitu. Waduh, itu kalau dapet bangga Itu banget. dulu kan Octopus, ada yang parasut, Parasut, Popeye, terus Mickey Mouse. Crocodile, Iya, yang- macam-macam. Itu ada semua nggak, Mas? Hampir ada semua, hampir dan yang gue cari sekarang yang kondisinya masih masih bagus. masih bagus lah, gambar masih enak, suaranya masih enak gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita main bego juga, udah setengah main, kok iseng banget main begini doang. Tapi gue jalanin lah. Kembali mungkin ya, ada sel-sel mati gue yang hidup lagi, jadi buat gue semangat mencet-mencet gitu ya. Kayak Tetris gitu nggak? Yang Tetris gue udah zaman gak main, bunyi itu. gue gak tahu. Tapi gue punya Game Watch besar ini, TV apa dingdong lah orang bilang. Dingdong. Dingdong gue punya yang gede, ya itu ada gamenya udah ada, Tetris ada di situ. Jadi Sedikit, kapan sel mati lo mati total? Lo Waduh. nggak mikir, ada nggak era-era lo dulu nggak mikir gue pengen Enggak. bahas ini? Sampai sekarang ada beberapa yang gue terus pengen punya. Dari dulu Ada. terus? Ada satu lagi yang gue dulu suka ngirim sama temen-temen SMA gue yang gaya-gaya adalah, mungkin lo inget namanya tape Blopang Cobra. Iya. Ya alhamdulillah sekarang gue punya, gue pasang di Civic gue tahun 91. Ya, itu gue cuma bilang sama teman-teman, gue punyanya telat 30 tahun. Tapi punya juga gitu. Waduh, itu rasanya mau denger kaset di mobil ada Blopangnya tuh, aduh. Ganteng banget lah kayaknya dulu gitu ya. Si boy banget. Aduh. Dulu gue main catatan si boy loh. Sebagai catatan tapi. Lanjut. ya. Udah dah. bener. Lanjut dulu. Gini, kalau bicara mengenai koleksi, selain kaset, aku lihat kayaknya mobil-mobilan Banyak. Ya, alhamdulillah dari cash gue banyak banget, dan gue udah fokus ke VW sama Mini Cooper aja gitu loh. Karena kalau ngikutin semua dari cash bisa, wah nggak kebeli lah. Ribuan bisa ya. Nah. punya Citroen GS nggak, Mas? Waduh, hobinya pengen punya aslinya kalau gue. Harganya udah gila-gilaan sih guys. Mainannya sih ada bi. Serius, Mas? Iya, Kalau mainannya ada, Mas, kayaknya ada. jangan kasih lihat saya ya. Nah, itu Citroen GS gitu, mobil, aduh. Itu zaman-zaman space design gue suka, bentuknya melengkung gitu kacanya, waduh, cakep. Ya kalau kayak sampai mobil beneran ini nggak sih? Mobil koleksi gue yang bagi gue agak monumental ya mungkin VW Kombi gue ya. Oke. VW Kombi gue ke tahun 75, tapi kebetulan double sliding. Jadi pintu kanan kirinya bisa kebuka. Wah itu gue seneng banget punya itu sampai sekarang karena nggak banyak. Itu di build up lagi sama Mas? Ya atau gimana? dipercantik lagi segala macam. Dan gue selalu bilang gini, Kombi gue tahun 75, berarti tahun depan lah itu 50 tahun umur Kombi gue kan. Oke. Ya, yakin nggak Alphard yang bagus itu bisa 50 tahun masih hidup? Nggak yakin gue. Tapi Kombi ini VW ini bisa gitu. Terus gue juga punya Vespa VBB tahun 64 ya, masih mulus banget. Dulu beli hanya tukeran komputer sama temen gue. Temen gue butuh PC buat anaknya, dia punya Vespa, gue ambil, gue tuker guling. Udah. Sekarang ternyata barang yang harganya unbelievable ya. VBB yang ada suratnya, lihat-lihat di iklan 60 jutaan, buset ya. Gue dulu dapet cuma 2 juta kali. Tapi harga unbelievable itu tuh karena si pedagang atau karena Kembali tren lagi kali ya, orang banyak nyari, kebetulan gue punya suratnya lengkap kayak gitu-gitu, jadi orang mulai wah asik nih gitu ya kali ya. Oh iya, sertifikat itu pasti penting ya. Oh kalau banget kayak banget gitu. kalau untuk barang-barang seperti mobil gitu iya. Kalau untuk kaset gini-gini juga kalau ada yang jual tape player masih sama garansinya gue uber tuh. Gue pernah punya Nintendo
masih lengkap dengan kartu garansi, kartu obon pembelian. Waduh, itu seneng banget kan kalau dapetin kayak gitu. Tokonya udah nggak ada kali. Iya. Tapi boxnya nggak sama. Boxnya utuh, sama box utuh. Utuh. Iya. Nah itu kadang-kadang orang-orang seperti itu yang harus kita cari tuh. Nah iya, itu ya. Mungkin kualitas barang itu juga tergantung dari Oh iya, orang-orang banget yang pemakainya. Iya. Iya, Operator. pemilik sebelumnya. Iya, apik apa enggak segala macam gitu ya. itu ketahuan banget ya Mas. Tahun banget, luar biasa. Nah, itu Banyak untuk- nggak orang yang Kalau gue bilang banyak ya, tapi mungkin kita belum. Nah makanya cita-cita gue tuh suatu hari pengen punya acara TV kayak The Pickers. The Pickers itu kan orang kolektor Amerika yang dia Iya. datang-datang kolektor diborong-borong Iya, keliling iya, Amerika. iya. Pengen banget gue. Jangan di Indonesia banyak perlu kita kelilingin tuh. Oh iya. Kalau nanti teman-teman Retroism mau bikin acara, gue mau ikut. Kita keliling ke kolektor-kolektor, kita tanyain lu punya Catat, punya. Dad. Kita Catat Mas. kayak Ya, The Pickers oke. itu waduh top lah. Ya, Mas, tuh tadi waktu sebelum itu perhatiin kombinya Mas yang itu tuh nggak dibikin jadi camper Mas. Ya itu sebenarnya udah semi camper karena dalamnya bisa kita tarik menjadi tempat tidur. Iya. Gue pernah bawa camping juga kayak gitu ya. Udah tinggal, tapi belum camper yang dipasang di atas belum. Belum Karena kayak dapur belum. ini, Karena itu iya. kesulitannya kayak kombi saya kebetulan double sliding. Kalau untuk dibikin apa dapur segala macam sisinya kan nggak mati, dua-duanya Jadi kebuka saya. harus Iya. dikorbanin ya Iya, kalau yang Iya, satu iya. sisi nggak lebih gampang. Ya itulah, itu dendam masa lalu juga dulu pengen punya VW ya baru bisa sekarang. Pengen punya apa? Honda Civic pakai Cobra gitu ya, baru sekarang ya nggak apa-apa. Telat tapi yang penting kan menghidupkan sel mati tadi ya. Ini Mas bicara mengenai perawatan. Ya, perawatan. Kan kalau kaset kan di dalam nih. Ya, di dalam lemari. Terus nah kalau buku yang selalu jadi musuh dari Rayap. ayam itu gimana Mas? Sebenarnya gini, kalau kaset semua ada di dalam rak-rak itu saya udah taruh silika gel ya untuk bantu ngeringin. Buku juga beberapa saya taruh silika gel ya. Tapi tetap sebenarnya harus rutin dibersihin atau dibaca gitu ya. Kalau kaset itu kalau lagi iseng, nah kotak-kotak ini nih sebenarnya yang nolong saya nih kotak duta suara saya ambil dulu yang mau saya dengerin, masukin ke kotak, terus dari kotak itu saya play semua. Kalau udah selesai saya balikin lagi ke rak. Oh jadi kayak di duta suara dulu ya? Ada bener ya, dendam banget kan dulu. Ini kalau dulu kalau kita beli satu lusin tuh pasti dapat ini. Dapat itu. Ya, pasti warnanya macam-macam dulu ya. Betul. Gua ingat banget gitu. Nah, ini kalau rayap itu kan ada musuhnya komik ya. Tapi kan buku itu selalu kan kayak ada kutu kecil loh Mas. Ya itu rayap itu kadang-kadang ya kita harus semprot. Kita semprot juga kadang-kadang. Nah, kalau anak saya lebih gila lagi untuk koleksi komik dia yang dia beli dari luar, dia masukin kotak plastik khusus. Pokoknya udah anti rayap lah. Cuma saya udah bingung naruhnya, makanya akhirnya kesimpulannya memang harus di-upgrade kali tempatnya ya. Kayak misalnya kayak kalau misalnya kayak koleksi mobil kecilnya Mas itu di dalam Lemari-lemari gitu. Lemari display gitu. ada silika gelnya. Tapi tetap akan ada debu nggak sih kayak gitu? Karet enggak, karetnya suka jadi keras. Kadang-kadang patah, getas gitu ya. Itu yang jadi masalah. Tapi ya kembali lagi punya koleksi itu jangan cuma diliatin, harus dimainin. Keluarin, mainin, taruh lagi itu yang Ya kayak zaman dulu. Oh iya, ngeng-ngeng itu ada udah. Iya. Kadang-kadang kayak orang gila di umur kita masih main mobil-mobilan. Nah, kalau sebagai kolektor itu satu ya pasti masalah gue punya budget. Kalau Mas tuh ada plafonnya nggak sih? Gue punya budget segini, gue keluarin segini. Intinya gini, gue nggak pengen beli yang harga tiba-tiba overpriced banget gitu ya. Nah biasanya di kalangan kolektor waktu dia jual barang udah keluar tuh angka-angkanya gitu ya. Jadi saya tahu lah, oh kaset ini pantasnya berapa, kaset ini pantasnya berapa. Saya main di situ lah, nggak saya maksain diri untuk yang lebih. Karena pengalaman saya masalah waktu aja kok. One day lo akan nemu orang yang jual barang yang sama bagus dengan harga yang sangat pantas gitu. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau kayak di eBay kan bid ya, berarti kita masang harga lebih tinggi dari Iya. yang lain. Tapi kalau tawar menawar pernah nggak Mas ngalamin tawar menawar yang alot karena Ada. karena harga? Kadang saya kalah, kadang saya menang. Yang saya bilang saya menang gini, saat itu dia putusin, enggak lah saya nggak jadi jual. Ya, saya diemin aja kan. Nggak lama 2 bulan kemudian gini, Mas masih minat nggak? Wah udah, berarti iya ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang udah, dia nggak pernah kontak saya lagi, berarti udah kejual sama orang lain. Harganya itu pada saat dia kontak lagi harganya menjadi turun. Oh jelas drastis turun atau lah. gimana? Drastis sih mungkin nggak. Contoh gini,
Dia jual komik yang langka. Nih contoh nih, saya ingat banget nih komik yang cukup langka nih. Bentrok jago-jago dunianya Gundala gitu ya. Kalau nggak salah dia pertama kali pasang harga 1 juta berapa gitu ya. Segini Mas. Iya, satu set, tapi ini mulus banget. Ya, akhirnya bisa turun-turun di bawah 1 juta, saya lupa, mungkin 7,5 atau 800 gitu. Ya udah, saya ambil lah karena ini benar-benar memori saya waktu dulu zaman kecil, bulan puasa baca komik ini nih. Karena kalau bentrok jago-jago dulu kan semua superhero ada ngumpul tuh. Jadi si Godam berantem lama Thor itu kan luar biasa sensasinya gitu loh. Iya. Nah kalau kolektor itu emang benar-benar ini bicara kolektor tuh ada berapa jenis sih gue pengen tahu deh kolektor yang misalnya kolektor yang dia koleksi dulu terus dia jual lagi atau kalau emas yang gimana gitu. Saya nggak pernah ngejual barang intinya gitu ya. Kenapa? Karena bagi saya udah ngoleksinya susah, ngapain saya jual lagi. Tapi nggak tahu ya kalau orang udah kepepet butuh duit, semoga sih nggak gitu-gitu banget ya. Amin. Tapi orang-orang, setahu saya sih ada beberapa kolektor yang tiba-tiba melepas seluruh koleksi itu ada. Dan saya melihat ya sebenarnya agak sedih juga ya. Tapi ya kalau saya butuh saya beli, dan kalau di harganya cocok saya beli gitu ya. Karena lebih baik jatuh ke tangan kolektor lagi kan. Kalau lebih terawat. Kalau nggak dibeli kolektor kan bisa jadi barang yang wah jadi acak-acakan gitu ya. Tapi ada Mas. Ada. Yang seperti itu yang terus akhirnya tuh barang jatuh ke tangan orang yang nggak seharusnya. Banyak. Dan ada kolektor yang out of the box tuh ada loh. Saya pernah nemu di Bogor. Saya borong kaset dia sama buku-buku komik. Dia kolektor apa? Bungkus mie instan dari tahun 70-an. Lengkap. Dialbumin. Waduh kalau saya bilang ini kalau toko Indomie tahu pabrik Indomie dibeli mahal sekali. Itu ribuan Mas ininya. Ratusan sih kalau bungkusnya nggak sampai ribuan. Dan dia punya koleksi rokok, dia juga kata udah dibeli sama Jarum. Itu juga kata dia dari tahun 70-an, rokok-rokok aneh. Gitu-gitu kan out of the box ya. Tiba-tiba dikumpulin di koleksi semua. Kalau saya kemarin terus tangan ya, waktu Asian Games, saya koleksi itu tuh semua imaninya, mau Mandiri, BRI, mau BCA, yang logonya Asian Games. Mungkin orang nggak kepikiran, saya punya ada 20-an lah. Lumayan, Wan ini akan jadi barang antik kan, yang gitu-gitu lah. Tapi kalau ini ngobrol Mas sebagai kolektor ya. Kalau lihat yang ini udahlah itu udah barang koleksi. Ada nggak sih kita ngomong zaman sekarang gitu. Kayak tadi baru ngomongin imani dan sebagainya. Barang apa lagi sih yang zaman sekarang nantinya nih Mas ngeliat ini bakalan nanti dicari nih sama orang. Seingat saya sih Imani itu ada kolektornya. Terus juga pernah tahu nggak kartu telepon? Ingat ya ada? Iya. Wah itu koleksi luar biasa loh teman saya, ada yang koleksi. Saya juga nyesel banget zaman itu saya nggak koleksi karena juga mahal kan waktu itu kan. Kartu telepon kan banyak gambar-gambarnya tuh. Kalau perangko sudah masa lalu ya. Yang lagi mulai naik lagi kartu pos, karena kartu pos sudah jarang tuh. Iya, ada yang koleksi. Kita kan nggak tahu kartu pos selama Asian Games saya ngeluarin kartu pos loh. Gitu. Nah itu yang mungkin akan ke depan ya. Nah barang-barang elektronik ya mungkin sih ada juga orang koleksi MP3 player. Kalau saya sih belum ya, tapi karena masih banyak. Tapi mungkin MP3 player atau iPod pertama enggak tuh? Wah itu udah mulai dicari orang juga tuh. Jadi seperti itu ya koleksinya. Gue punya iPod. Yang pertama? Ada 2. Nggak tahu deh. Yang pertama apa lupa gitu. Punya 2 deh pokoknya gitu. Aku simpen lah. Saya masih nyimpen iPhone pertama yang masih pakai di jailbreak dulu untuk nyalainnya. Oh iya. Iya, masih nyimpen saya itu karena bagi saya ini fenomenal. iPhone handphone pertama bisa dipencet-pencet layarnya kan gitu kan, dulu kan belum pernah. Ya itu luar biasa. Ya, mungkin seperti itu. Seru tuh. Handphone juga sebenarnya kalau ada yang ngoleksi menarik, zaman handphone Nokia pisang ingat ya? Iya. Terus Nokia kecil banget tuh, yang gitu-gitu mungkin banyak dicari orang. Atau Ericsson yang ada antena tua. Saya sih semoga ada yang ngoleksi juga. One day saya juga pengen kepikiran ya. Apalagi kalau masih hidup. Gua tuh dulu handphone pertama tuh Siemens Mas. Siemens Oh S4. Oh S6. S4 yang badak tuh. Yang iya. Masih hidup nggak? Enggak. Salahnya gini. Biasalah kalau zaman dulu kan kita ketambah Nah kalau itu kayak gitu. Memang penyesalan datangnya akhiran ya. Iya. Kalau awal pendaftaran. Aku paling nyimpen cuma BlackBerry yang paling penting tuh. yang Zitan kalau nggak salah. Ini lagi banyak di pasaran. Ya saya juga lagi hunting yang masih mulus. Punya saya diambil ponakan soalnya. Ingat nggak Nokia N-Gage? Nokia yang ada gamenya bentuknya yang setengah. snake itu ya? Iya, enggak game enggak snake udah kalau N-Gage sudah berwarna. Oh, oke. Itu pertama kali Nokia ngeluarin game. Iya. Mungkin sekitar tahun 2003 2004 gitu ya. Wah, itu juga di pasaran kolektor yang masih mulus banyak dicari tuh. Karena sensasi main handphone tapi nggak ada istilahnya nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, tapi lu bisa main game. Iya. Nah, itu juga mungkin
ngalamin punya pager nggak? Alamin. Aduh. Mana tuh pagernya Mas, sekarang? itu Pasti nyesel. Pagerku tuh hilang, Mas. Itu. Ada 2, Mas. Nah, itu ada sel mati udah kalau yang hilang. Nanti kalau pagernya ketemu, sel itu hidup lagi tuh. Nah, Gue pager tuh ingat warnanya hitam satu, terus yang ada yang kuning, Motorola kuning. Udah mulai tuh yang kecil gitu. ya itu contoh-contoh yang begitu SMS ditemukan, pager mati kan. Nah, gitu-gitulah. Jangan Nggak membuat kepikiran. selnya aku mati, Mas. Ngingetin lagi. Ayo cari lagi dah, Iya, cari lagi. iya. Ya pindah rumah. Saya terus terang masih ada obsesi yang sampai sekarang belum kebeli, yaitu dingdong yang pinball. Yang ditarik itu jedeng deng 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 deng. Semua Wah, orang pasti ini pengen banget, tapi susah nyari. pinballnya apa? Yang kan pinball tuh pasti yang menarik tuh adalah ada gambarnya. Ada gambar cowboy biasanya, gambar ada cowboy kalau nggak gambar cowboy space. atau gambar. Sekarang udah ada maring masukin dari Amerika, tapi terlalu mahal harganya 120 juta bagi saya. Tapi bentuknya juga terlalu modern gitu. Saya pengen yang benar-benar yang dulu kalau kita masuk bioskop sambil nunggu film, kita main tuh jedangda itu yang lagi saya cari-cari. Aduh. Itu enggak, maksudnya yang Mas pengen apa aja deh pokoknya pinball zaman dulu, Iya. atau dengan ada theme-nya misalnya musik atau apa. Saya sih semua seneng bunyinya ball itu waktu dia nyangkut di atas tuh, dang 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 dang, wah itu angkanya keluar, wah itu yang udah. Ini pengen banget. Ya siapa tahu lah, tapi itu bikin saya hidup, masih pengen koleksi kan. Kalau nggak punya, orang udah dapat semua nggak asik lagi kali ya. Iya. Yang lebih keren lagi kalau dapet yang kacanya agak retak. Betul. Kalau orang kesel kan iya. Iya. Nah kalau otomotif jujur, gue pengen banget punya Helicak. Iya. Waduh, itu kan space desain lagi, bentuknya melengkung di depan, nyetir di belakang. Tapi itu terakhir tuh aku lihat tuh waktu masih di sana di Jakarta tinggalnya, cuman tinggal satu, Mas. Wah, susah warnanya nyari merah Helicak apa sana. hijau gitu ya. Itu belakangnya Lambretta kan, waduh. Itu contoh yang ya masih adalah keinginan, jadi masih ada sel-sel mati yang harus dihidupkan nih. Asik kan? Jadi ingat zaman dulu lagi nih. Iya. Dad, mau nanya lagi. Patri mau nanya. Nanya lagi. Tapi ada yang barang simpel yang gue lupa koleksi dan gue nyesel banget. Apa? Buku telepon yang ada nama bokap gue. Dulu rumah Oh, gue. ada namanya. Iya, kan di dalamnya ada nama bokap gue tuh Yellow pengen. Pages. Iya, pengen gue stabilo, gue simpen tuh pengen banget gue. Nggak tertarik itu ya? Koleksi buku peta, Mas. Ingat nggak sih? Kan itu kan selalu edisinya. Oh iya. bro. Nggak sih, belum sih. Mungkin one day sih kalau ada yang jual mau juga. Sama seperti gue kalau terus terang kalau ada poster menteri lengkap gue mau beli. Zaman dulu kan kalau setiap ganti kabinet poster menteri kita hafalin. Nah kan, pasti lo kalau gue punya di rumah lo ketawa ngeliatnya sih ini nih. Alam Syahratu Prawira Negara gitu ya, Radius Prawiro aja waktu itu. Kadang-kadang kan satu kabinet menteri Betul, itu harus hafal kan? mesti beli kan Iya. kalau mau ngapalin. Nyesel tuh belum beli gue. Pengen Fuad banget. Hasan. Dad mau nanya, Nanya, Patri dong. mau nanya, ayo silakan. Nanya. Gue pengen tahu pandangan lo termasuk gini. Kita ini kan kalau mau muda tuh kan zaman pop apa ya, kehidupan pop kayak dalam pop lah ya. Gue penasaran ada nggak sih orang-orang yang koleksi yang barang-barang yang non pop lah, katakan misalnya barang-barang dapur zaman dulu atau barang-barang bengkel zaman dulu. Kalau barang-barang itu sih gue yakin ada, karena orang suka banyak bikin kafe terus gantung-gantung alat-alat setrikaan lama, alat penggorengan lama, termos tinggi kalau orang sakit di rumah sakit seragam tuh termosnya tuh, Betul. rantangnya pun seragam yang tinggi, ada gambar bunga-bunganya kan, nah, mangkok ayam itu ada banget kok. Malah yang gue sekarang nyari teman-teman gue SD gue, lu masih nyimpen ini nggak label nama? Lu kan ada label nama zaman kecil. Terus lu punya ini nggak kertas kado lu kumpulin dari zaman dulu? Kertas surat, Mas. Iya, kertas surat. Nah, itu kalau gue pengen banget kalau ketemu teman-teman gue yang kayak gitu tuh kalau ada. Nah, itu menarik kan? Tuh balik gitu sel mati tuh. Biasanya anak-anak perempuan tuh Oh, zaman dulu tuh iya. tuker-tukeran kertas surat. Kertas surat, label nama. Waduh, pokoknya ya menarik lah zaman-zaman itulah. Oke. Terus pertanyaan lanjutan, masalah kepuasan, balik lagi tadi sempat tadi ngomong masalah kepuasan. Setelah lo mengkoleksi sekian banyak gitu ya, apakah kepuasan itu cukup sampai lo pajang, lo nikmatin sendiri, terbalaskan dendam lo? Apa Gini. cukup sampai di situ? Sampai gue bisa berbagi senyum. Oke, apa tuh? Gue paling seneng. Kayak lu datang ke rumah gue pertama kali. Lu punya ginian ya? Ternyata lu punya ginian. Terus lu pulang dengan senyum. Tadi gue lihat ini lo dulu gini ya. Itu gue seneng. Pernah juga anak temen gue jadi korban. Dia nggak tahu gue punya koleksi mobil-mobilan banyak. Kereta juga ada. Dia datang bawa anaknya.
Ada udah 3 atau 4 orang, anaknya pulang nangis nggak mau pulang. Wah itu bagi gue seneng gitu. Walaupun nyusahin orang lain tuh gue seneng. Oh berarti habis kepuasan lo balas dendam nyusahin orang sekarang ya? Betul. Enggak, berbagi kepuasan lah. Nyiksa orang sekarang. Iya. Bisa sel mati orang nih sekarang. Betul. Terus apa yang menurut lo kira-kira, ya sekarang kan lo juga, kita sudah masuk usia-usia sekarang, apa kira-kira manfaat ini mungkin, entah untuk inspirasi, entah untuk apa ke depan? Ada temen gue khusus ngobrol sama gue, lu nggak kepengen bikin museum audio contohnya? Gue bilang boleh juga ya, tapi kan barang gue nggak terlalu banyak juga ya, tapi mungkin one day, nah bisa nih Retroism mempelopori ya suatu pameran audio dari tahun 70-an sampai terakhir sampai MP3 gitu, kayak apa bentuknya, terus di display juga barangnya, mungkin menarik itu untuk mengembalikan orang dan untuk anak-anak muda, tuh ngelihat, ada ini evolusinya ya, kayak gini. Kayak sekarang gue baru beli Walkman buatan Prancis ya, We Are Rewind, mungkin ada di sini kan. Nah, nih. yang metal ya. Ini full metal, ini kan model klasik dibikin lagi tapi udah Bluetooth sekarang ya, dan baterainya udah rechargeable. Bagus tentunya, yang beli banyak tuh. Ini termasuk yang terlaku di dunia sekarang ya untuk Walkman baru. Nah maksudnya mungkin dengan kayak gitu bisa membuat anak-anak generasi berikutnya untuk membuat baru gitu loh. Kalau bagi gue hobi yang baik adalah dia bisa menghasilkan suatu ide baru. Bahkan lo membuat gitu ya. Kayak gue suka koleksi mainan. Akhirnya gue buat mainan. Gue bikin mainan gue sendiri, table game. Namanya Geta Yuda ya, Battle of the King. Beberapa mainannya ada di belakang situ, nanti kita bisa shoot lah ya. Iya. Iya. Boleh diambil. Ambil boleh, ambil. Iya. Ambil aja. Nah, ini contoh-contoh game-game gue main gitu ya, gue bikin mainan. Akhirnya mencap. Terus dulu inget ya waktu kita SMA tas tali lagi beken-bekennya nih, yang diselempang gini. Iya. Gue bikin, karena udah gak ada yang jual, gue bikin aja buat bawa buku. Nah ini tuh kayak dendam-dendam masa lalu yang membuat kita lebih berinovasi. Nah gue harapin sih dengan koleksi-koleksi gue bisa menginspirasi orang lain untuk ayo kita bikin ini aja, jangan-jangan laku nih, bikin ini laku. Walkman kan teknologi udah nggak tinggi-tinggi banget, tinggal desainnya aja. Nah itu yang gue pengen, jangan-jangan koleksi ini bisa membuat anak muda lebih kreatif untuk membangun industri kreatif Indonesia gitu ya. Gitu. Ada cerita nih mengenai ini ya, mengingatkan bahwa anak-anak zaman dulu kalau sekolah cuma bawa 1. Iya. Dan kadang-kadang bikin ini dari gesper yang panjang tau nggak, diikat-ikat. Jadi Dan tas. itu multifungsi. Iya, berantem juga kan. Betul. Kalau anak-anak sekarang bawa buku-buku ke sekolah pakai tas koper nih. Ini zaman dulu. Iya, satu buku isi macam-macam. Anak-anak Iya. SMP, SMA Masih mending kalau bawa ini, paling nyebelin kan bukunya digulung taruh di kantong belakang ya. Gua banget. Nah, Iya. Dan tahu nggak temennya anak-anak SMA zaman dulu, Tensoplas. Kalau celana robek itu Tensoplas, bukan dijahit sama ibunya. iya. Ngalamin lo kan? Ngalamin. Zaman dulu itu semua serba digulung. Ya. Buku digulung, ini digulung, ya Allah. Kancing buka 2 biasa. Ya itulah. Silokus. Soal produksi mas, itu selain si tas ini apa lagi? Ya baru kayak singkat juga gue bikin mainan, bikin tas ini, apa lagi ya? Sepeda, ya baru lupa gue. Gue bikin sepeda terus terang. Gue bikin sepeda listrik gayanya retro tapi pakai listrik. Gue terinspirasi dari Trigan. Kalau lo baca Trigan ini kan Don Lawrence selalu bikin mobilnya futuristik ya. Bentuknya sih kayak mobil klasik tapi nggak ada bannya kan, pakai jet gitu. Nah, gue terinspirasi seperti itu. Nah, sepeda listrik gue bikin kayak gitu. Jadi bentuknya klasik kayak sepeda Harley zaman dulu tapi listrik. Nah, itu yang mungkin inovasi-inovasi yang gue bikin selama gue ngoleksi barang gitu ya. Itu mas sendiri ya buat? Buat sendiri ya. Nyari tukang gambar, nyari tukang. Berarti barang-barang tua itu ada kontribusi terhadap inovasi ya sebetulnya. Harusnya itu jadi base ya. Gue yakin kalau kita kembali ke space design zaman dulu, pernah lihat gak yang mobil kayak tadi apa Citroen GS yang kacanya melengkung yang gede itu kan udah jarang sekarang loh. Kalau ada yang bikin saya yakin wah luar biasa. Listrik tapi bentuknya ajaib gitu. Di jalanan kita lihat. Bahkan saya pengen bikin helm yang semuanya kaca. Jadi kayak helm yang Aquarium. Helmnya ini apa? Tintin apa tahu? ya itu kan lucu, pasti lo pengen juga beli lo kalau ada kan. Iyalah. Nah gitu-gitulah ya. Nah semoga koleksi-koleksi ini menginspirasi untuk kita untuk jadi kreatif, tidak aja konsumtif gitu. Kecuali tadi gue bilang, wah ada yang nemuin mesin waktu, selesai barang gue jual semua. Ya. Gue titip sama yang berangkat itu. Lo berangkat ke tahun 80 ya, gue titip barang gue jualin sama itu. Murah dong. Iya. Ini ada generasi Z loh, suruh nanya loh generasi Z loh. Ada hadir nih generasi Gen Z nih. Baru Dia baru tahap melihat ada barang kayak gini ya. Kok ada yang main pakai tape, ngapain dengan apa?
handphone bisa nyimpen 1000 lagu, ini 1000 lagu ngabisin rak segini. Tapi itu loh, dulu hasilnya inget nggak zaman itu? Kalau kita nonton malam minggu di mobil, kita pilih kaset yang mau dibawa kan. Betul. Kaset apa aja, kita ada. Kadang-kadang dulu kita siapin, udah kita rewind sampai kondisi awalnya. Ada. Terus kalau naksir cewek ngerekam kaset, pilih-pilih lagi jadi. Masuk soal itu kan, udah di set gitu. Nah, Bahkan kalau ingat nggak Mas, kalau misalnya tape player itu dari yang kan kita tuh kalau mundur nge-rewind itu kan cuman kita mesti awalnya mesti ngepasin deh gitu. Sampai suatu saat kan hanya dengan nge-rewind terus play sama rewind di pencet bareng. Sampai ada bunyinya, ada ya tuh berarti udah kosong dia. Berkembang sampai gitu kan. Kalau saya malah suka ngitungin counternya, karena ada counter itu. Oh, lagu mulai berikutnya di counter 300 sekian ya, udah dikata kayak sampai gitu. Itu kenapa kadang-kadang kita suka kesel karena suka kerekam tuh. Karena recordnya tuh deket banget sama play kan. Mungkin gue usul aja nih untuk teman-teman retroism ya, kita bikin festival yuk kapan-kapan, orang nampilin atau kita bikin lomba inovasi yang bikin produk lama untuk kekinian, kita kasih hadiah. Wah, mantap, cari sponsor keren. Dibantu kita mah. Oh enggak lah, gue ikut aja bantu. Catat Mas, catat. Asik kan, kebayang nggak lo? Ada lomba kayak gitu, ada festival kayak gitu, aduh. Nah, sekarang pertanyaan muncul dari gua, apa ya argumentasi yang menjawab nih sekarang terutama untuk generasi Gen Z nih kan. Kadang-kala kan komentar mereka kan, barang lama, move on dong lu. Babe gue nggak mau move on, balik ke sana lagi. Apa kira-kira argumentasi yang bisa menjawab itu? Kalau gue bilang, ya, dengan kondisi sekarang, indera yang dikasih Tuhan itu lo baru kepake 50%. Asik. 5% itu analog, lo harus hidupin. Betul. Itu. Mungkin lo akan menemukan sensasi ya, oh kayak gini bunyi kaset ya, oh gini ya. Itu yang akhirnya membuat kita, oh iya ternyata indera-indera gue tuh udah terlalu advance malah nggak kepake. Karena udah spoil, dimanja banget dengan teknologi. Iya. Menurut gue sih itu ya. Iya, jangan digadong. Counter dong. Di counter. Dibalas dong. Di counter. Tapi jangan salah loh, anak gue pertama kali gue kasih Walkman, waduh itu tiap hari dibawa sekolah. Tiap hari dibawa kaset 2 atau 3. Maksud gue, ya kayak gitu ekstasinya, berarti kan bener kan? Mungkin ada sel-sel yang baru kebuka. Oh kayak gini nikmatnya. Dan sekarang banyak anak muda yang pakai juga. Iya. Di vlog pernah lihat. Ayo yuk kita bikin lomba inovasi asik nih. Catat Mas. Biar label lu juga nih retroism nih udah masuk, orang lihat tuh ada lomba, ada festival. Kalau ada pameran gue juga mau lah nyumbang barang-barang gue untuk ikut pameran, oke lah gitu. Panitia ya. Ada yang Lanjut silakan lanjut dulu. Ya, kalau aku sih cuman bikin tahu nih yang terakhir ya, bahwa selama ini kan berburunya itu masih di sini ya. eBay itu masih berburu di eBay. Kalau udah nyerah di sini nggak ada, gue nyari di eBay. Dan bisa minta bantuan teman yang di luar negeri juga. Biasanya apa sih Mas kalau Mas nyari di eBay itu apa? Kalau dulu terus terang banyak mobil-mobil diecast yang nggak masuk Indonesia, adanya di eBay. Sepeda juga adanya di eBay. Gue pernah beli motor-motoran kecil dari Jepang, itu kemudian teman di Jepang. C70 Honda tapi mainannya jarang di sini. Gue titip dia satu set dapat. Yang gitu-gitulah. Ya. Kamera juga di luar negeri lebih banyak. Jam juga jam-jam tua. Ya kadang-kadang gue masih jam tua juga ya. Jam tuanya tuh apa? Seiko tahun 68 lah kira-kira. Tapi masih hidup. Kan hebat masih hidup. Otomatis kayak gitu-gitu ya. Nah, itu gue juga kadang-kadang koleksi lah. Jadi kadang-kadang kalau iseng, jadi kadang-kadang keluar rumah dengan dandanan gue pas-pasin dari jam tahun 60-an, baju. Kadang-kadang ya istri gue sebel sendiri gitu. Oh iya. Tapi ya nggak apa-apa, seneng lah. Iyalah, pasti ya ini ya, pasti gimana sih kesannya tuh kayak pamer, tapi biarin lah gitu. Ya kembali, kalau orang yang nggak ngerti mungkin pamer, tapi orang yang ngerti mungkin kayak lu pada bilang, ya tadi sel mati lu hidup, balik lihat ini ya. Iya ada ya ini ya. Seru Mas, tapi ini akan, nah yang pasti gue ya, ini nanti anak-anaknya Mas tuh tertarik nggak untuk ngelanjutin ngerawat ini gitu? Anak gue langsung sih dia hanya tertarik di vinil kalau gue lihat ya. Kaset sama mainan gue gitu nggak terlalu gitu player. Cuman tadi ya sebelum gue meninggalkan dunia ini, semoga gue udah bisa bikin museum atau ada teman yang punya museum, gue bisa udah ini
gue sumbangin semua deh buat orang-orang. Karena bagi gue tadi kalau ini bisa menghasilkan senyum, semoga jadi amal gue gitu loh kan. Gue bawa. Pengen gue gitu. Siapa tahu Retroism bikin museuman deh kan. Amin. Catat Mas lagi. Gue ikut lah mamerin gitu. Tapi umumnya kolektor yang sudah mempunyai koleksi yang begitu banyak pasti mikirnya kayaknya gue mesti bikin museum gitu. Ya harusnya gitu ya. Ada juga beberapa. Nah yang gue suka sedih tuh ada beberapa kolektor ketemuin anaknya nggak ngoleksi akhirnya dijual dengan murah lah anak-anaknya. Itu sedih emang. Gitu. Nah gue pikir jangan kayak gitu lah. Itu karena nggak tahu. Ya anak-anaknya nggak tahu, kedua nggak mau repot kan di rumah banyak barang gitu. Nah kalau gue sebenarnya gini, kalau lu bilang gue kolektor kaset, banyak kolektor kaset jauh lebih banyak dari gue. Mobil-mobilan juga banyak orang kolektor, cuman gue lebih ke apa ya, koleksi experience-nya kali ya. Jadi hampir semua barang-barang tahan itu gue punya, walaupun mungkin tidak sebanyak itu ya. Tapi ya gue tetap coba konsisten lah. Kayak Walkman dari awal cuma punya 1, 2, sekarang punya beberapa dan masih hidup, kondisinya bagus. Dan pakai cerita yang zaman Sony Sports kayak apa, Sony WM2 kayak apa, TTSL kayak apa gitu ya. Jadi gue lebih ke ngoleksi experience kali ya. Iya. Tapi sebagai kolektor itu ada nggak satu masa di mana gue agak bosan sama ini atau gue agak bosan berburu ini, pernah nggak ada rasa seperti itu? Kalau bosen sih enggak ya, alhamdulillah ya. Gue ini ruangan ini sebenarnya bagi gue nih kayak apa, idea room gue lah. Gue kalau lagi nggak ada nyari ide, nyari apa, gue suka sampai malam di sini negerin kaset, baca buku, nyari ide. Begitu ada ide baru gue masuk, selesai ide gue udah dapet gitu ya. Itu jadi ruang buat nyari ide lah ya dengan kumpulan koleksi gue ini. Dan nggak tahu ya, lu ngerasa nggak kalau lu masuk ke sini waktu tuh agak berjalan agak lambat. Kayak lu punya banyak waktu tuh menikmati keheningan atau sesuatu barang yang dulu udah lama nggak lihat. Nah, itu yang gue dapetin sih. Ngerasanya kayak tinggal di Jogja lah. Bener, setuju gue. Semuanya berjalan waktunya pelan banget. Ya itulah hidup, menikmati hidup kan gitu. Pernah nggak sih kebayangkan kalau dulu kan Mas bilang ya, mungkin karena belum ada uang untuk koleksi dan sebagainya, pernah berpikir kembali lagi ke zaman itu dengan kondisi yang berbeda? Ya itu gue bilang, mesin waktu kan. Kalau gue berharap mesin waktu yang nemuin, gue akan ikut lah. Mungkin gue peserta pembayaran pertama yang bayar tiketnya gitu loh. Masuk mau balik ke tahun segini. Cuman ingat, kita harus balik ke zaman yang ada listriknya ya. Lo balik pakai mesin waktu, balik ke zaman itu nggak ada listrik. Mesin lo nggak bisa balik. Ya mesin waktu itu indah kalau kita bisa bawa lagi kenangan itu ke sekarang. Kalau lo balik ke tahun 80 dan lo hidup di sana selamanya, udah nggak menarik lagi. Ya menarik. Iya, challenge-nya udah seperti itu. Begitu lo bisa bawa ke zaman sini, iya itu yang kebayang lo bawa berapa karung gitu kan. Kebayang kayak itu ya, Back to the Future gitu ya. Iya, that's it. Ya kita ketemu, kita lihat misalnya orang tua kita masih muda gitu, lucu juga tuh kayak gitu. Tapi kita balik untuk hunting gitu. Nah, bicara itu, bapaknya temen gue tuh ada yang koleksi bukan VHS ya, Betamax malah ya kayaknya ya. Sampai 900 judul. Wah, gue tuh layarnya masih ada? Masih ada. Bahkan waktu itu minjem player gue juga, gue punya, tapi gue gak sebanyak itu koleksinya. One day gue nanya, kalau bokap udah bosen gak ada yang ngerawat, kasih gue aja. Iya, itu tuh yang masih... Kamu makan tempat sih, tapi lu kebayang gak lo? Aduh, iya. Ngeriwain, terus kalau mati listrik nyangkut filmnya di dalam. Iya. Ya nggak bener lagi. Iya. Baru VHS ya yang kita masukinnya begini ya. Kalau Betamax kan yang masih set terus kita 808 tekan itu. kan. Ya, gitu-gitu juga kan. Banyak lah barang dulu yang belum sempat ke koleksi sebenarnya. Tapi asik kan kalau kita bikin kan gitu. Oh iya. Kalau barang-barang yang paling, maksudnya era tahun berapa Mas? 70, 80 atau 90? Yang paling gue sih paling menarik itu 80 awal ya. 80-an. Kita lagi asik-asiknya, terus ada MTV baru mulai, ingat nggak? Iya. Itu jadi, waduh, namanya musik segala macam, kita dulu masih nyewa video. Begitu tuh ada MTV kita nggak perlu nyewa video gitu ya. Dan luar biasa kreativitas orang, gila-gilaan apa tahun 80-an tuh ya. Dan gue beruntung jadi warga tahun 80-an. Dan satu hal lagi gue ingat kemarin, gue reuni kemarin sama temen SMA ngumpul di camping. Tuh apa yang gue lakukan sama teman-teman? Nyewa layar tancap lo. Lu kapan terakhir nonton layar tancap coba? Gue nyewa lo. Filmnya catatan si Boy 3, gue masih ingat. Dan gue baru inget, oh ternyata ada namanya Bella Esperance. Udah lama banget kan nggak denger kan? Di situ loh, wah iya kayak gini. Dan itu sensasi kayak gitu ada lo masih lo. Padahal layar tancap tuh 17-an. Oh semua. Itu tuh
acara kondangan nikahan tuh bisa layar tahan. Roma Irama dulu film banyak banget kan. Terus film Jaka Sembung tuh nonton di Tancok. Gitu. Dari Ya, silakan mau nanya lagi. enggak, gua mau nanya, gua cuma nggak nanya, gua cuma perlu pandangannya Anton aja gitu tuh. Nggak tahu ini bener nggak gitu ya, apa semua itu ada masanya. Oh, betul. Kayak misalnya generasi sekarang, mohon maaf ya untuk generasi milenial, generasi Z. Mungkin jangan-jangan kita ini termasuk generasi terakhir ya, mungkin tahun 90-an yang bisa bertutur kayak Anton begini nih. Masa gua dulu tuh yang barang-barang yang koleksi itu bisa panjang. Entahlah generasi mereka ke depan akan kejadian lagi nggak seperti Ya, gue sih berharap dengan acara yang lo bikin kayak gini, cerita kayak gini, membuat generasi mereka mulai, oh iya, one day gue mulai ngumpulin nih yang gue pengen, atau gue mencatat sejarah yang gue pengen. Siapa tahu, ya bukan nggak mungkin. 10 tahun lagi ada podcast yang sama bicara generasi 2000-an. Iya. 2000-an lagi cerita gitu ya. Ya, why not gitu. Itu cita-cita yang Pasti yang di bawah gue tahu Tamagotchi. bener. Ingat nggak? Iya. Zaman itu bukan banget kan? Iya. Kasih makan binatang digital. Padahal sekarang kan di HP tuh Oh, iya, udah banyak ada tuh mainan gamesnya game. yang itu. Ya, tapi masa yang ditampilkan hanya kotak hitam aja. Iya. Semuanya ada di kotak hitam aja, Nggak seru, kan? bentuk kecilnya nggak ada. Iya. Gitu loh maksud lo. Iya, betul. Makanya gue takutnya kita generasi terakhir bisa bertutur banyak di kaset ini. Ya, karena apa-apa belum jadi in one. Jadiin lah. Sekarang udah in one kan, itu challenge. Nah, Iya kan sekarang. mungkin ya tapi kita kan bukan pemain di sana ya. Betul. Mungkin bagi mereka ada experience lain yang Betul. didapat. Nah, itu yang perlu dicatat. Oke. Bagi gue ternyata dari bicaranya gue nganggap koleksi tidak hanya barang kok. Experience juga harus dikoleksi ternyata ya. Direkam, diceritakan gitu ya. Bahkan ingat nggak sih Mas, waktu awal-awalnya Walkman keluar, ada larangan dilarang memakai Walkman kalau lagi nyetir. Oh iya. Nyebrang jalan tuh gue inget banget. Iya. Bahaya banget. Sampai seperti Sama, handphone juga kan. itu tuh banyak, kita ngelaluin banyak hal yang lucu-lucu gitu loh. Nah, untuk fashion sayangnya gue nggak sempat ngumpulin. Lo inget gak sepatu perbanas? Buat sepatu injak itu kan waduh, Oke, injak. beken banget zaman itu. Nah, itu kan suatu lebih ke culture kali ya. Nah, itu tapi sayang kalau kita nggak ngoleksi kan. Gitu. Ya. Kaos turtleneck itu zaman itu. Celana jeans ice wash. Berburu sampai ke Bandung-Bandung. Saya itu Mas, waktu zaman SD yang namanya Kickers zaman Oh, dulu. kickers yang- kiri yang kanan warnanya beda. Yang Enggak, Kalau gue ingat gue dibeliin kickers bokap gue yang ada kantong buat duitnya tuh kan. Iya, iya. Waduh, itu top banget. Udah gitu keluar Clark kayak gitu. Nggak, kalau gue ingat episode gini, zaman SD sepatunya Warrior, ya, sepatu basket. Begitu gue SMP masuk New Balance sama apa Converse, langsung pakai Warrior minggir malu. Tapi itulah, yang gitu-gitu lah. Iya, iya, iya. Ada sih gue masih penasaran kalau teman-teman ada yang punya koleksi tas loto zaman gue SMP tuh, waktu gue pengen banget punya lagi tuh tas Tas sekolah. presiden nggak mau Mas? Ah, itu gue udah punya. Presiden Ekolak ada gue. Serius Ada orang Mas? jual ya. Ada berapa? Nggak banyak. Cuma gue cuma beli kalau salah Ekolak presiden satu-satu. Kalau nggak salah. Oh, oke. Sama ini gue punya tas pramugari buat istri gue mau pakai. Tahu nggak tas makeup pramugari yang kembung? Iya. Iya. Ya, itu. Kalau kesel. Tapi itu kan tas andalan ibu-ibu semua udah punya. Ya? Betul. Iya tuh ibu-ibu, ingat tuh. Beauty case bener, bilangnya beauty case. Beauty case. Emak gua kemana-mana tuh, beauty case saya tolong gitu ya, bawa kemana-mana. Dan itu, ya gitulah, lucu lah. Iyalah. Nggak selesai kalau kita ngomongin itu. Gini deh, penutup episode ini. Apa kira-kira yang ingin disampaikan Mas Anton ke para kolektor ya yang generasi milenial atau generasi Gen Z belum lah ya, Gen Z masih terlalu kecil, milenial lah, apa tips atau apalah. Wah kalau kolektor sih, saya nggak usah ngasih tips mereka udah jago-jago lah. Justru yang mau jadi kolektor kali ya, Yang ya mau jadi. mulailah fokus. Ya, kita nggak bisa koleksi semua itu pasti. Karena kan keterbatasan waktu dan juga ekonomi, biaya ya. Kita fokus apa yang mau kita koleksi duluan, kita fokus itu, kita mulai kelengkapin. Dan jangan cuma koleksi barang, kalau bisa koleksi sejarah dan experience-nya gitu loh. Oh, dulu barang ini diciptakan begini, dipakainya lagi gini, biar itu jadi kenangan gitu ya. Dan bagi gue, barang itu nggak asik kalau masih sedikit emang. Tapi begitu udah banyak, semua orang bilangnya asik koleksinya. Nah, itu kebagian, membagi bagian tadi. Mungkin istilah gue tadi nggak tahu kurang tepat apa enggak, tapi membangkitkan sel-sel mati kita gitu loh. Ada beberapa sel mati yang bakal hidup lagi begitu lo lihat barang ini. Nah itu yang kita coba rekam gitu ya. Jadi jangan berhenti koleksi untuk para kolektor karena itu akan berguna. Mungkin dengan bantuan teman Retroism ini bisa melestarikan dan mungkin juga bisa mengagadikan tadi saya bilang acara bareng-bareng atau bikin museum bareng-bareng ya. Karena sayang kalau barang-barangnya dijual nanti
oleh generasi berikutnya tidak dihargai itu sayang banget gitu ya. Dan makin lama pemain kita makin banyak ya. Tapi ya ayolah. Pemainnya makin banyak atau justru makin dikit? Pemain makin dikit, nggak banyak saya bilang tadi. Karena kecuali generasi baru nanti akan beralih dengan generasi berikutnya ya. Tapi tadi dengan ide tadi kalau teman-teman Retrovision bisa menunjukkan itu inovasi barang lama gitu, barang jadul menjadi teknologi baru, aduh. Saya tuh tau gak lo, pengen banget gue punya telepon rumah yang diputer, tapi udah digital. Ya kalau gue puter tapi tetap nyambungnya bisa ke telepon. Kan lucu banget kan? Tapi bisa. 0, 8, 1, 2 panjang banget tuh. Tapi bisa nggak sih, Mas? Ya harusnya bisa lah, apa yang nggak bisa tuh kan cuma ada yang mau aja nggak. Bedanya cuma kalau di titik ini dia akan memutar angka 0. Tapi itu keren loh, keren banget gak? Iya. Nunggunya itu loh, yang paling lama Atau one day lu main ke rumah gue, Ton pinjam telepon dong, lo nelfon dari telepon umum, dulu kan ada telepon umum masih kita. Tapi bisa nelfon kayak mana-mana kita kan sebenarnya udah digital dalamnya. Itu telepon kan. umum tuh juga. Wah iya. Itu teknologi gila-gilaan. Pacaran dulu kita janjian harus pakai itu loh. Tapi bisa tepat waktu anehnya kan. Sekarang malah banyak Yang terlambat. dari pakai koin terus pakai kartu kan? Iya. Ya kita generasi karcis bis. Iya. Gitu Iya kan. benar. Rekus materai karcis. Oke, Mas, makasih ya. Thank you Ki, sama-sama. Gue udah bisa ngobrol-ngobrol. Jadi nambah nih. Maksudnya jadi ikut bernostalgia dengan Harus. barang-barang yang Mas. Semoga lu Koleksi. bawa senyum pulang dari sini itu loh. Asik. Bukan senyum lagi udah. Ada sel-sel mati lo hidup lagi. Yang mati lu berlebihan habis pulang di sini. Sama matinya mungkin tambah mati karena aku mikirin yang dulu tuh kemana-kemana. Oke, Mas, makasih Thank you banget ya, sukses semua. udah Teman-teman diganggu Retrovision. seperti ini. Udah ya, sampai Senang. sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Jangan lupa nonton apa sih Dan? Nonton, like, komen, Subscribe. share, Subscribe. dan subscribe. Yeah. Bye.